Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gua Arja Saputra. Sebelumnya apa kabar kalian teman-teman semuanya nih? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport dan mengklik video ini. Oke, kali ini kita bakal reaction video dari channel The Wender ya, dimana ada videonya berjudul Malaysia baru sadar Indonesia seberani ini tolak iPhone 16 masuk ke Indonesia ya, gara-gara tidak penuhi kewajiban pajaknya. Wow, ini benar-benar langkah yang berani ya yang dilakukan Indonesia semenjak kepemimpinan Pak Prabowo. Oke, seperti apa videonya? Kita langsung aja cekidot. Indonesia larang iPhone 16 terjual belikan ya di Indonesia. Malaysia salut terhadap Indonesia setelah beredar kabar bahwa iPhone 16 dilarang masuk pasar Indonesia karena Apple menolak memenuhi kewajiban pajak TKDN di negara tersebut. Keputusan tegas ini dipandang sebagai langkah berani dari pemerintah Indonesia dalam menegakkan peraturan tanpa memandang merek besar. Tindakan Indonesia nak haramkan iPhone 16 tu satu tindakan yang bijak. Yang mana tindakan ni mungkin Malaysia tak akan mampu nak buat. Mungkin ada yang tak tahu, sebelum ni untuk iPhone berniaga di Indonesia dia kena penuhi beberapa syarat. Dan antara syaratnya adalah 40% daripada komponen yang dihasilkan iPhone tu kena datang daripada local vendor. Maknanya bisnes tempatan. Kontrak tu sekarang dah tamat dan Apple tak nak sambung kontrak tersebut. Jadi Indonesia pun melawan. Dia kata kau tak nak ikut syarat aku, kau tak boleh release iPhone 16 dekat Indonesia. Jadi kenapa saya kata ini adalah satu tindakan yang bijak, a wise decision? Sebabnya dia menunjukkan yang Indonesia ni tidak mudah dipijak-pijak oleh kuasa barat. Zaman sekarang dah tak sama macam zaman dulu, di mana kita negara-negara Asia, negara-negara kecil ni yang kena dengar dengan cakap barat. Tapi hari ni dengan kuasa ekonomi, kuasa politik yang Indonesia ada, dia boleh ada kata dalam satu-satu perbincangan, bukan menjadi pak turut semata-mata. Jadi tak adalah bisnes luar yang masuk ke Indonesia buat untung, jual kepada rakyat dia, tapi tak menyumbang apa-apa kepada ekonomi dia. Dan tahu tak kenapa Indonesia boleh buat tindakan ni? Pertama, dia ada jumlah penduduk yang banyak, 300 juta, 10 kali ganda rakyat Malaysia. Bermaksud dia ada kuasa membeli yang lebih besar. Walaupun mungkin kita tengok dekat Indonesia ni gaji dia masih rendah lah berbanding Singapura, berbanding Malaysia. Tapi ke depan lambat laun dia akan naik juga. Dan mengikut World Bank punya analisa, menjelang 2050 nanti Indonesia akan menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia. Dan yang kedua, Indonesia ada pemimpin yang kuat dan berani. Ini orang Malaysia yang ngomong ya. Sebelum ni TikTok Shop pun kena ban. And then bila China masuk ke perairan dia, dia bukanlah mendengar saja, dia melawan. Dia menunjukkan yang dia tidak membenarkan sewenang-wenangnya China masuk ke perairan dia. Tapi sebenarnya bukanlah Indonesia ni nak bergocoh sangat dengan kuasa-kuasa luar ni. Dia just nak situasi yang menang-menang. Seperti mana TikTok Shop sebelum ni, mula-mula diharamkan, tapi bila dia dah ikut syarat-syarat yang Indonesia tetapkan, dia bawa ke meja perundingan. Akhirnya hari ini orang boleh je membeli melalui TikTok di Indonesia. Is the iPhone 16 banned in Indonesia? So the iPhone 16 was announced recently and there's a lot of hype around it. But if you're in Indonesia, you can't get it. It's banned. You can buy the iPhone 15 and other models, but not the 16. So what's the story with the iPhone 16 and why can't you buy it? Well, it goes back to 2016 when the Indonesian government implemented a strict local content policy known as TKDN to promote local production. Any tech sold in Indonesia needs at least 35% domestic components, including iPhones. And right now, the iPhone 16 doesn't meet that requirement. So why did other models like the iPhone 15 get a pass? Apple could sell its phones before because they invested millions in local tech initiatives like the Apple Developer Academy. And this investment allowed Apple to qualify under a different TKDN scheme. But in 2024, they're short around $15 million in investment. Without it, there's no TKDN certification and no iPhone 16 sales. Now, let's zoom out. Indonesia's been pushing this local content policy to attract investment and boost its manufacturing sector. The idea? Get global brands to make or buy parts here, which would create jobs and strengthen the local economy. But the policy often has mixed results. While it does draw in investment in specific sectors, it can also push up production costs. And for high-tech products, meeting these domestic requirements without a strong existing manufacturing base is tough. For foreign companies like Apple, building out a local supply chain can be a massive and sometimes expensive undertaking. So while Indonesia's content policy aims to be a catalyst for industrial growth, it can also backfire for foreign investment.
especially in high-tech sectors. And Apple's approach to Indonesia's local content policy? Well, despite years of negotiations, Apple hasn't set up any manufacturing in Indonesia. Instead, is focused on access to Indonesia's large market while relying on more competitive manufacturing hubs elsewhere. Kalau ada iPhone 16 yang beroperasi dan bisa operasi di Indonesia, artinya dia boleh saya sampaikan ilegal ya. 3 tempat yang bisa melakukan ini kita, Bea Cukai sama Kominfo, nggak salah saya. Kalau Kominfo yang saya tahu itu untuk menservis akses para diplomat, kita lepas untuk pendidikan diplomat. Nah yang dua ini, jadi teman-teman media, kalau ada iPhone 16 yang beroperasi dan bisa operasi di Indonesia, artinya dia boleh saya sampaikan ilegal. Laporkan kepada kami. Karena kami belum mengeluarkan izin. Ya, belum mengeluarkan izin. Ada yang dari disampaikan bahwa mereka masih harus merealisasikan komitmen yang mereka sudah sepakati terkait dengan iPhone 16 series, dan kami tambahkan lagi yakni produk dari Google Pixel. Sepanjang produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia. Mereka boleh masuk lewat mekanisme barang bawaan penumpang dan barang kiriman. 1 penumpang maksimal 2 dalam 1 tahun. 1 orang penumpang itu kalau berkali-kali dalam setahun itu bawa alat elektronik itu tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia. Nah, kenapa kami mendorong ada kebijakan TKDN dan aturan seperti itu? Itu supaya ada keadilan bagi semua investor yang melakukan investasi di Indonesia. Terkait dengan iPhone 16 series dan produk Apple yang lain, sudah melakukan monitoring pada marketplace dan toko offline. Kami menemukan diduga sudah memperjualbelikan iPhone 16. Terkait dengan toko offline, kami meminta Kementerian Perdagangan untuk menindaknya, dan juga kami mempersilahkan penegak hukum untuk menindaknya karena hal tersebut dilarang. Untuk yang marketplace, kami minta Kemenkominfo untuk melarang juga, dan kami tentu meminta agar sudah tayang di marketplace tersebut untuk di take down. Kalau seandainya masih juga ada pihak-pihak tertentu yang memperjualbelikan alat elektronik tersebut, kami mempertimbangkan untuk menonaktifkan emailnya. Sekarang dan 10-12 tahun lagi akan muncul di antara top 10 negara yang baik ekonominya di dunia. Dan paling mengheran menakjubkan kita ialah Indonesia akan menjadi negara top 10 kaya di dunia kira-kira 12 tahun akan datang. Sehingga Indonesia sekarang dan 10-12 tahun lagi akan muncul di antara top 10 negara yang baik ekonominya di dunia. Kita akan lihat di dada-dada akhbar, amak daripada Malaysia disetrika mukanya oleh orang Indonesia. Langkah ini dinilai dapat menjadi contoh bagi negara-negara kawasan dalam melindungi kepentingan ekonomi nasional. Indonesia mempertimbangkan untuk menonaktifkan nomor seri IMEI bagi produk iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan di Indonesia. Oke, teman-teman semua, gimana menurut kalian ya tentang video yang kita reaction tadi ya? Menurut saya sebagai warga Indonesia, ini merupakan langkah yang tepat ya dari Indonesia dalam menolak ya iPhone 16 apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan negara Indonesia ya, karena untuk menjadi keuntungan kedua belah pihak ya. Untuk apa ya kita memasukkan brand luar tapi tidak ada keuntungan buat Indonesia atau menyumbang dari keuntungannya aja.
Dan juga dengan penolakan ini merupakan menjadi contoh ya buat negara kawasan atau negara tetangga kita ya, dalam melindungi kepentingan ekonomi nasional. Salut buat Indonesia, menyala Indonesia. Oke, buat teman-teman cukup sekian reaction gua. Jika kalian ingin komentar silakan komen di kolom komentar ya. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.